Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Ilo, dan pada kesempatan hari ini kami akan membawakan masih akan membawakan kisah dari Mbak Nana Septiana, Kesumat Putra Wilwatikta. Wow, makin seru aja, sudah masuk ke part 15. Ini panjang banget partnya, tapi ini seperti sekali lagi saya bilang ya, seperti mesin diesel bagaimana, geraknya lambat tapi makin kesini makin panas, makin hot kisahnya. Bayu udah semakin sakti aja, makin kece deh pokoknya ya. Dan hubungan dengan Kinanti juga semakin asik ya, dan pastinya udah nggak sabar lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa dong, diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya dinyalakan juga, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload tiap siang teman-teman ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbahasa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Naga Lirang kembali memakan korban. Kesumat Putra Wilwatikta part 15. Dari mana mas itu berasal? Legio menuntut jawaban dari Bayu ketika mereka akan berjalan pulang. Kalau aku tahu kamu masih memiliki simpanan emas, gak sudi aku ngejar pencuri itu. Aku tadinya ingin memberitahukannya padamu, tapi kau sudah terlanjur berlari, jawab Bayu. Matanya waspada mengawasi jalanan yang mereka lalui. Walau tak sepadat siang hari, jalan di Kadipaten Condong masih dilalui banyak orang. Rata-rata mereka berjalan cepat dengan mata bergerak liar memandang sekeliling. Setelah bertemu dengan rombongan Pilawa dan adik-adiknya, Bayu mengerti keadaan Condong tak lagi sebaik dulu. Banyak kejahatan yang terjadi karena rakyat kesulitan bertahan hidup. Bukan hanya petinggi kadipaten yang menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang, sekelas prajurit rendahan juga ikut menindas orang dengan kelas di bawah mereka. Jadi kenapa kau memberikan emas kepada mereka? Kau lihat sendiri kepalaku berdarah-darah seperti sekarang karena ulah Purana dan adik-adiknya. Seharusnya aku yang menerima koin emas itu. Legio kesal karena Bayu membuat keputusan tanpa bertanya terlebih dulu padanya. Kau lihat, lelaki bernama Wilaga yang terus mencuri pandang padaku, tanya Bayu pula kepada Legio tanpa berniat menjelaskan kenapa dia tak pernah memberitahukan Legio tentang koin emas yang dimilikinya. Ya tentu saja aku melihatnya. Dia melakukan itu karena takut kamu pukul lagi. Legio tertawa terbahak-bahak membayangkan ada orang yang takut pada wajah Bayu. Legio berjalan sambil memegangi kepalanya yang tak lagi mengeluarkan darah. Bukan hanya tidak mengeluarkan darah, rasa sakit pun lenyap secara berangsur-angsur sehingga ia dapat berjalan tanpa harus meringis kesakitan. Apa wajahku memang mengerikan sehingga Wilaga ketakutan melihatnya? Bayu ikut tertawa membayangkan kemungkinan tersebut. Dia itu adalah teman sepermainanku di masa kecil. Legio menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Dia menoleh ke arah Bayu dengan sorot tidak percaya. Jangan bercanda. Kenapa pula aku harus berbohong? Kami memang dulu sering bermain di pasar, karena dia sering mengikuti ayahnya ke pasar untuk menjual hasil bumi mereka. Bayu memukul bau Legio dengan main-main karena temannya yang tidak percaya pada ceritanya. Ada bekas luka di sudut mata sebelah kiri Wilaga yang membuat Bayu tersadar jika laki-laki itu adalah teman masa kecilnya Bayu yang membuat luka tersebut ketika mereka bermain-main dengan menggunakan bila bambu. Dan luka itu pula yang membuat ayah Bayu, Adipati Condong pada masa itu, murka kepada anaknya. Dia marah karena anaknya sudah melukai rakyatnya, bukannya melindungi mereka. Bayu harus menerima hukuman dari sang adipati karena telah bersikap ceroboh. Jadi dia juga mengenalimu? Tanya Legio pula. Kemungkinan besar dia juga mengenaliku, ujar Bayu. Bahaya, cetus Legio.
Bahaya, bahaya apa? Bayu mengerutkan kening karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Legiwo. Aku yakin seluruh rakyat yang tinggal di kota ini tahu bahwa Adipati Margolo Joyopati masih mencari-carimu, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Hadiah besar sudah menanti bagi orang yang berhasil membawamu ke haribaan Adipati. Cemas terlihat jelas di wajah Legiwo. Bayu kali ini tidak menjawab. Dia sudah menduga jika hal itu mungkin saja terjadi karena hubungannya dengan Wilaga tidaklah selalu baik. Mereka hanya teman sepermainan biasa yang kerap bertengkar karena rasa iri. Wilaga iri kepada kehidupan Bayu karena bergelimang harta dan dihormati oleh orang di sekitaran, sedangkan Bayu menginginkan kehidupan Wilaga yang damai tanpa tekanan untuk terus menjaga sikap. Jangan tersinggung. Aku mengatakan ini hanya untuk berjaga-jaga, ujar Legiwo. Dia salah memahami arti diamnya Bayu. Kalau memang itu yang terjadi, maka kita harus segera meninggalkan kota ini. Ya, kita memang akan segera pergi. Begitu Kinanti mendapatkan keinginannya. Mereka berdua saling pandang dengan raut risau. Begitu Bayu menyebut nama Kinanti, keduanya terlalu lama pergi. Gadis itu pasti uring-uringan karena menanti mereka yang tak kunjung datang. Waduh, dia pasti akan mengamuk ini, sesal Legiwo. Itu salahmu. Bayu menunjuk ke arah hidung Legiwo. Kalau tadi kau tidak mengejar Niragil, mungkin kita sudah berada di penginapan tepat waktu. Legiwo tidak membantah. Dia langsung mengambil ancang-ancang dan berlari secepat mungkin. Seharusnya Legiwo tidak dapat berjalan cepat walau lukanya berangsur sembuh, namun ketakutannya pada amukan Kinanti membuatnya mampu berlari cepat. Baik Legiwo maupun Bayu segera berlari menuju penginapan tempat Kinanti menunggu mereka. Senja telah lama berlalu. Kinanti tentu sangat lapar, apalagi dia baru sembuh dari efek keracunan. Nafas Legiwo nyaris putus ketika akhirnya mereka sampai di penginapan. Peluh menitik deras membuat lukanya terasa perih. Dia berhenti sesaat untuk menarik nafas panjang dan mengisi paru-parunya hingga terkembang penuh. Bayu masuk terlebih dahulu ke dalam penginapan, meninggalkannya yang berdiri setengah berlutut. Tidak lama kemudian, Bayu kembali keluar dengan kening berkerut. Dia berjalan ke bagian belakang penginapan dan menengok istana tempat kuda mereka beristirahat. 2 ekor kuda yang berhasil diselamatkan oleh Kinanti dan Legiwo dari kediaman Yuanzi masih terikat. Keduanya sedang makan rumput kering dengan tenang, tanpa merasa terusik sama sekali. Ada apa? Kamu nampak kebingungan. Apa Kinanti meminta kita untuk pergi malam ini? Tanya Legiwo yang mengiringi langkah Bayu dari belakang. Kinanti tidak ada di dalam. Bayu menjelaskan, wajahnya terlihat gelisah. Apa dia sempat berpesan padamu bahwa dia akan keluar sementara kita pergi? Legiwo menggeleng. Jangankan pergi keluar, Kinanti justru terlihat sangat lemah. Kinanti itu bahkan tidak bisa duduk terlalu lama. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari kamar? Bayu berjalan lebih cepat kembali ke dalam penginapan dan menemui pemiliknya. Sementara itu ia berkata pada Legiwo, coba kau periksa kamar sekali lagi. Mungkin saja Kinanti meninggalkan pesan. Bisa saja dia pergi mencari kita karena terlambat datang. Perintah Bayu langsung dituruti oleh Legiwo tanpa bantahan sama sekali. Menilik sifat Kinanti yang cenderung belak-belakan, tetapi setia kawan itu bukan tidak mungkin. Dia turun tangan langsung untuk mencari kedua temannya. Dalam hati Legiwo kembali merutuki keputusannya untuk mengejar Niragil tadi. Koin yang tidak seberapa banyak telah membuatnya bersikap gegabah hingga melupakan Kinanti yang menunggu mereka di penginapan. Legiwo membuka pintu kamar, mengamati isi ruangan untuk memastikan tidak ada yang terlihat janggal. Tentu saja kamar itu berantakan karena Kinanti bukanlah gadis yang suka membereskan perabotan. Jadi Legiwo tidak berasumsi apapun ketika memandang keadaan kamar yang kacau balau. Dia baru heran ketika menyadari peti yang terbungkus sutra tidak lagi terdapat di dalam ruangan. Legiwo tahu pasti bahwa jamur emas yang tersimpan dalam peti itu merupakan barang berharga yang dilindungi oleh Kinanti. Jamur emas itu telah menyelamatkannya dari keracunan. Jamur itu juga berharga mahal sehingga Kinanti tak akan melepaskannya begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan yang terjadi. Kinanti diculik oleh para pengawal Yuanzi. Kalau benar demikian, maka Kinanti berada dalam bahaya yang besar.
Dia bergegas keluar dari kamar dan berlari menuju Bayu yang tengah mencari pemilik penginapan. Dia terperanjat ketika melihat Bayu berjongkok di lantai sambil mengamati seorang pria yang terbaring di depannya. Legiwo maju untuk mencari tahu apa yang sedang diamati oleh Bayu, dan betapa kagetnya Legiwo ketika menyadari leher pemilik penginapan telah digorok. Diteguki ludah berulang kali sampai akhirnya ia bisa bicara. Kinanti mungkin diculik. Menurutmu, kemana Kinanti dibawa pergi? Bayu masih tidak bergerak dari posisi yang semula. Ia masih mengamati bentuk luka di leher sang pemilik penginapan. Mungkin para pengawal Yuanzi yang membawanya kembali ke kediaman si pedagang. Legiwo memilih bersandar di ambang pintu dapur dibanding mengamati orang yang tewas di depannya. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Tanya Bayu. Dia akhirnya berdiri dan berbalik menghadap Legiwo. Tidak ada percikan darah di tangan maupun di pakaiannya. Bukti kalau dia sama sekali tak menyentuh pemilik penginapan yang telah mati itu. Jamur emas yang berhasil kau curi sudah tidak ada lagi di kamar. Jawab Legiwo apa adanya. Hanya keluarga Yuanzi yang tahu jamur emas mereka hilang dari tempat penyimpanannya. Dan mereka tahu pasti bahwa Kinanti memahami cara menggunakan jamur emas itu. Ujar Bayu melanjutkan kalimat Legiwo. Tidak semua orang memiliki kemampuan pengobatan seperti Kinanti. Jadi, menurutmu apa yang akan dialami Kinanti? Pertanyaan Legiwo ini membuat Bayu terdiam. Hari pertama mereka bertemu dengan Yuanzi, Kinanti sudah diracun hingga sekarat. Bukan tidak mungkin gadis itu akan kembali dicelakai olehnya. Kalau mereka ingin membunuh Kinanti, ya mereka tidak perlu susah-susah menculiknya. Legiwo kembali berbicara. Kau tidak mengerti, orang seperti Yuanzi tidak akan membuang waktu hanya untuk menculik Kinanti, apalagi setelah jamur emas ditemukan. Mereka kembali memandangi darah yang menggenangi lantai dapur. Legiwo bertanya, kenapa pemilik penginapan dibereskan dengan mudah, tetapi Kinanti harus dibawa paksa? Aku akan menyelidiki penginapan lebih jauh, mencoba mencari jejak yang mungkin memberi petunjuk siapa penculik Kinanti. Sementara kau pergilah keluar. Siapa tahu ada orang yang melihat kejadian di penginapan. Tanpa menunggu jawaban Legiwo, Bayu kembali ke dalam dapur. Ada yang janggal di matanya. Meskipun ada mayat, tetapi tidak ada perabotan yang rusak di tempat ini. Seakan penyerangan sudah menetapkan hati untuk menghabisi pemilik penginapan atau setiap orang yang ditemui oleh si pembunuh. Bayu keluar dari dapur, berjalan menuju dua buah kamar yang ada. Penginapan ini tidaklah besar, hanya ada beberapa buah kamar yang kadang disewakan untuk para pengembara yang singgah di kadipaten. Letaknya tersembunyi dari keramaian, membuatnya tak banyak diketahui oleh para pengembara yang sedang mencari tempat bermalam. Bahkan mungkin tempat ini sebenarnya bukanlah penginapan, hanyalah rumah biasa yang kadang dialihfungsikan untuk menerima tamu asing. Bayu mengamati bekas tapak kaki berlumpur yang tertinggal di depan kamar mereka. Bukan hanya sepasang jejak kaki, tetapi ada beberapa pasang sekaligus. Mungkin penyerangnya berjumlah lebih dari 5 orang. Dimasukinya kamar yang ditinggalkan oleh Legiwo tak lama sebelumnya. Ruangan ini berantakan. Pakaian Kinanti tersebar di berbagai tempat, tetapi tak ada lagi keganjilan lain. Namun ia segera berbalik ke dapur ketika menyadari ada yang luput di telitinya. Bayu kembali mendekati mayat yang tergeletak di lantai dapur dan memegang tubuhnya yang masih terasa hangat. Pembunuhan ini baru saja terjadi, bukan hanya karena mayat tersebut masih terasa hangat dan lemas, tetapi juga darah yang menetes dari lukanya. Bayu berbalik, berniat akan keluar dari penginapan ketika Legiwo bergegas berlari ke arahnya. Nafas Legiwo sedikit tersengal ketika sampai di depan Bayu. Ada orang yang melihat Kinanti pergi bersama rombongan lelaki berkuda. Seru Legiwo. Keringat menetes di dahi Legiwo, lantas diusap dengan lengan. Ada penduduk yang melihat perempuan berkulit putih bersih dibawa paksa, hanya berselisih beberapa saat sebelum kita datang. Ke arah mana mereka pergi? Bayu tak mau menunggu lebih lama. Ia bergegas menuju kuda yang tertambat. Legiwo mengikuti gerakannya, langsung menaiki kuda sambil menunjuk arah kemana rombongan itu pergi. Mereka menuju ke arah matahari terbenam. Kuda mereka segera berderap pergi menuju arah matahari terbenam. Dalam perjalanan, Bayu sempat berteriak, "Berhati-hatilah,
Mereka tidak segan melukai orang lain. Jangan sampai Kinanti terluka oleh mereka ketika kita berusaha menyelamatkannya. Legiwo menyeringai. Hal yang sama sekali tak tepat dilakukannya di masa genting seperti sekarang. Apa kau tidak menyadarinya, Bayu? Biarpun kejam, mereka juga tidak memiliki akal. Hanya penjahat bodoh yang meninggalkan 2 ekor kuda sehat tanpa membawanya serta. Bisa juga, kuda ini hanya pancingan. Mereka tahu kita akan mengejar Kinanti dan mempersiapkan perangkap untuk kita di depan sana. Usai berbicara, Bayu langsung memacu kudanya agar berlari lebih kencang. Seringai di wajah Legiwo lenyap seketika. Dia tak sempat memikirkan kemungkinan tersebut. Nyalinya pun ciut karena mendapat peringatan dari Bayu. Tidak lama kemudian, Bayu mengangkat tangan kanannya, diberikan isyarat agar Legiwo menepi di dekatnya. Ada apa? Bayu menunjuk ke arah rombongan berkuda di depan mereka. Walau matahari sudah nyaris tenggelam sepenuhnya, mereka masih bisa melihat beberapa orang penunggang kuda yang tak jauh dari mereka berada. Seluruhnya ada 5 ekor kuda dengan penunggang yang duduk tegap di atasnya. Hanya saja ada yang ganjil di dalam rombongan itu karena mereka harus berhenti beberapa kali. Mereka yang membawa Kinanti, tanya Legiwo. Namun Bayu tak sempat lagi menjawab pertanyaan tersebut karena mendadak ada hal lain yang segera menyita perhatiannya. Sesosok tubuh melompat dari kuda lalu mencoba berlari, walau langkahnya sempoyongan. Pelarian itu pun hanya berlangsung singkat karena ia segera roboh kembali karena kedua kakinya terikat. Kinanti. Bayu dan Legiwo dapat mengenalinya dari pakaian berwarna mencolok yang digunakan oleh Kinanti. Legiwo pun tak mau menunggu lebih lama. Ia langsung memacu kudanya menuju gerombolan yang menawan Kinanti. "Lepaskan!" teriak Legiwo begitu berhasil mendekat. Jarak mereka yang hanya terpisah beberapa tombak membuatnya dapat lebih memperhatikan keadaan Kinanti. Rambut gadis itu kusut dengan sudut bibir berdarah, pipinya lebam, bekas tamparan keras terlihat jelas di sana. "Hei, lepaskan temanku!" teriak Legiwo lagi. Namun ia langsung gentar ketika 5 ekor kuda itu melingkarinya. Wajah mereka begis dengan sorot mata mengancam tajam. Benar kata Kakang Sorapurana, teman gadis ini pasti akan segera menyusul begitu sadar telah kehilangannya. Salah seorang penunggang kuda berbicara penuh kepuasan. Lelaki yang dipanggil Sorapurana mengelus dagu sambil mengamati Legiwo. Mana temanmu yang lain?" Pertanyaan itu tak bisa dijawab oleh Legiwo. Dia juga tengah mencari-cari Bayu yang mendadak lenyap bak di telan bumi. Hanya Kinanti yang terduduk lemah karena kedua kakinya terikat. "Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kalian menculik temanku?" Setengah mati Legiwo berusaha menutupi rasa takutnya. Pertanyaan Legiwo langsung disambut dengan gelak tawa dari kelima orang penjahat tersebut. Tubuh ceking tetapi berusaha terlihat berani membuat mereka geli. "Apa dia harus kita ikat juga, Kang?" Sorapurana menggeleng. Tangannya bergerak menuju leher, membentuk gerakan mengiris di udara, isyarat agar Legiwo segera dihabisi. Matahari telah tenggelam di ufuk barat. Cahaya yang tadi tampak temaram kini lenyap sama sekali. Angin malam berembus tajam, dinginnya menggigit tulang. Kelima orang berkuda tidak terpengaruh sama sekali dengan keadaan. Salah satu di antara mereka menyalakan obor lalu mengibaskannya di udara, membuat gelap malam tak lagi terlalu pekat. Legiwo menggigil di atas kuda, bukan hanya karena angin malam yang menggigit tulang, melainkan juga karena tatapan bengis yang diarahkan pemimpin rombongan padanya. Warna rambut lelaki yang bernama Sorapurana itu tak lazim di mata Legiwo merah menyala seperti api yang berkobar garang, selaras dengan matanya yang berwarna sama. Mata Sorapurana lah yang membuatnya gemetar. Tidak seperti para penjahat lain yang ia temui, Sorapurana sama sekali tidak memiliki emosi. Bola mata berwarna merah itu menatap lurus tajam menusuk ke arah sang mangsa. Di malam ini mangsanya adalah Legiwo dan Kinanti. Sebelum mati, paksa dia untuk mengatakan di mana temannya bersembunyi. Sorapurana berkata dingin, lalu gorok lehernya. "Bagaimana dengan gadis Kinanti ini?" Lelaki tak berambut bertanya sambil menyeringai. Kepalanya licin tanpa sebilah rambut pun yang berhasil tumbuh.
Amat sayang kalau kita menyanyiakan gadis secantik ini. Gumam setuju terdengar dari para penunggang kuda yang lain, namun mereka sontak terdiam ketika Sora Purana memandang bengis kepada anak buahnya satu persatu. Apa kalian lupa apa yang sudah dikatakan pedagang bermata sipit itu? Jangan membuat gadis ini terluka. Bawa dia dalam keadaan utuh ke kediaman Tuan Yuanzi. Kata-katanya langsung membungkam lelaki lain. Tak ada lagi yang berani mengajukan protes, namun bibirnya perlahan terkembang membentuk senyuman dan berkata, setelah Tuan Yuanzi puas melihat kinerja kita, kalian bisa puas menikmati kehangatan wanita di kota. Kudengar rombongan Makio akan segera datang membawa gadis baru. Legiwo bergerak sedikit kala mendengar nama Makio disebut, seingatnya lelaki itu telah kalah di tangan Bayu. Mustahil bisa ia hidup kembali dan datang ke Kadipaten Condong. Nampaknya kegelisahan yang dirasakan oleh Legiwo menular pula pada kudanya. Kuda berdurasi coklat gelap itu meringkik lalu mengangkat kedua kaki di bagian depan. Ringkikan kuda membuat kelima pengepungnya menoleh tajam. Legiwo meneguk ludah dengan kasar sambil memegang golok. Kalau dia memang harus meregang nyawa di sini, setidaknya dia mati dengan terhormat. Golok di tangan gemetar sehingga lelaki gundul di dekatnya tertawa mengejek. Kamu pikir golokmu itu sanggup? Sanggup melawan kami? Sora Purana mengangkat satu tangan ke atas, meminta anak buahnya menutup mulut. Ia pun bersedekap, mata terpejam dengan bibir berkomat-kamit. Seluruh anak buah Sora Purana terdiam. Mereka paham ketua mereka ini memiliki kemampuan yang aneh. Ia mampu merasakan kehadiran orang hanya dengan merasakan aura. Semua yang berada di tempat itu langsung menoleh ke arah ledakan. Tampaknya Sora Purana tak hanya mendeteksi kehadiran orang asing, tetapi ia juga menggerakkan kesaktian. Sebuah pohon tumbang dengan suara berdebam, sementara tanah di mana akarnya semula berada berantakan karena ledakan. Dari balik pohon tampak bayangan lelaki berkuda. Yuanzi berpesan agar kami berhati-hati pada rombongan Kinanti. Rupanya dia berlebihan. Orang yang kuhadapi tak lebih dari sekedar pengecut yang bersembunyi di balik pohon. Sora Purana berkata lalu tergelak pendek. Sora Purana, tampaknya kau ini masih juga belum berubah. Bayu menjawab dari tempatnya berada. Ia melompat turun dari kuda, berjalan mendekati temannya yang dikepung dari segala penjuru. Hei, apa maksudmu? Berani sekali kamu menyebut nama Kakang Sora Purana tanpa merasa segan sama sekali. Randung, lelaki yang tidak memiliki rambut itu langsung meradang kala mendengar kalimat buruannya. Sora Purana bergeming, matanya awas mengawasi lelaki yang barusan memanggilnya. Lelaki itu bertubuh tegap, rambutnya gondrong sebahu, bergerak liar karena tertiup angin. Lelaki di depannya tertawa pendek, menirukan gaya Sora Purana tadi. Coba tanya pada pimpinan kalian, apa dia mengenal Arya Dharmayasa? Arya Dharmayasa? Sora Purana terkejut bukan kepalang kala ia mendengar nama yang sudah ratusan purnama tak pernah lagi ditemui. Musuh semasa kecil yang kerap berkelahi dengannya memperebutkan ikan tangkapan hasil nelayan. Randung menoleh ke arah Sora Purana. Ya, baru kali ini dia melihat pemimpinnya bergerak gugup hanya karena mendengar satu nama, Bayu alias Raden Arya Dharmayasa berjalan dengan santai. Gerakannya sama sekali tak menyiratkan bahwa ia tengah bersiap-siap menyerang rombongan yang sedang menyandera Legiwo beserta Kinanti. Sejak dulu kau memang sering menindas orang yang lebih lemah darimu. Bukan hanya Wilaga dan diriku yang kerap kau permainkan, bahkan nelayan tua pun menjadi korban ulamu. Bayu kini berhenti beberapa tombak di depan rombongan Sura Purana. Ikan tangkapan mereka selalu kau rampas tanpa disisakan sedikit pun. Jadi kau memang Arya Dharmayasa, ujar Sura Purana. Dia berhasil mengatasi keterkejutannya. Wajahnya pun kembali tenang seperti semula. Raden Mas, yang selalu mengadu pada prajurit Wirasana
untuk memohon pertolongan. Setelah ku hajar hingga babak belur, wajah Arya Dharma Yasa tak terlihat jelas di mata Suro Purana karena cahaya obor yang terus bergerak liar. Mulutnya pun mengembuskan nafas kuat. Bola api keluar dari mulutnya bergerak cepat menuju Arya Dharma Yasa, tapi pemuda itu menunduk dan membiarkan bola api tersebut melesat ke arah belakang, membakar pohon yang berada di dekat mereka. Ku dengar Wirasana kini telah mati, sama seperti kedua orang tuamu yang mati di tangan Adipati Mergolo Joyopati. Sekarang, kemana kau akan mengadu? Ledek Sora Purana Bayu alias Raden Arya Dharma Yasa tertawa pendek. Nadanya jelas meremehkan Sora Purana. Jadi kau belum tahu kalau Kakang Wirasana mati di tanganku? Pengkhianat sepertinya lebih pantas mati, bukan? Sora Purana lagi-lagi terkejut. Ya, Arya Dharma Yasa dalam ingatannya hanyalah anak kecil lembut hati. Ia tak akan melukai orang lain kecuali atas alasan tertentu. Oh, rupanya kematian orang tuamu telah banyak mengubah sifatmu, ujar Sora Purana seraya melompat turun dari kuda. Ayo, mari kita buktikan seberapa besar perbedaan yang kini kau miliki. Aku tidak keberatan untuk meladenimu, tetapi lepaskan dulu dua orang temanku, balas Bayu dengan tangan bersedekap di dada, meniru gerakan Sora Purana untuk membuatnya naik pitam. Lepaskan sendiri. Orang yang berhasil mengalahkan Senopati Wirasana tentu tak akan kesulitan menyelamatkan dua temannya. Seringai terlihat jelas di bibir Sora Purana. Itu pun kalau kau bisa mengalahkanku. Seiring bentakan kaki kiri Sora Purana menjejak tanah dengan kuat. Tanah bergetar kuat membuat kuda-kuda meringkik ketakutan. Bekas hentakan kaki Purana membentuk sebuah lubang karena kuatnya tenaga yang dikerahkan. Bayu menatap Sora Purana dengan sorot tak tertarik. Ia lebih memikirkan Kinanti dan Legiwo yang terkepung di tengah rombongan lawan. Sora Purana meradang karena Bayu tak terlihat gentar melihat kekuatan yang dipamerkan. Ia melompat, tangan kanannya melesat ke depan dengan tujuan meremukkan muka lawan. Namun Bayu lagi-lagi hanya membungkukkan tubuh, membuat serangan Sora Purana hanya mengenai angin. Kurang ajar. Bayu mengerjitkan kening kala mendengar makian yang dulu kerap didengarnya. Marah karena tinju yang terkenal mematikan itu tak sanggup mengenai sasaran. Sora Purana mengerahkan kekuatan di kakinya di menendang Bayu tepat di punggung. Tendangan Sora Purana meleset lagi. Ia terjerembab jatuh karena tak berhasil mengenai sasaran, sedangkan Bayu sudah berdiri 2 tombak dari tempatnya berada. Selamatkan Kinanti, lalu pergi sejauh mungkin. Aku akan segera menyusul. Perintah diberikan pada Legiwo dengan tenang. Seakan Bayu tak berada dalam posisi bahaya. Sora Purana meradang karena Bayu tak menganggap serius serangannya. Ia berseru murka. Hei, apa yang kalian lakukan? Heyo, serang dia! Keempat anak buah Sora Purana melompat bersamaan. Randung yang tidak membawa senjata tajam memukulkan kedua tangannya sekaligus ke arah Bayu. Bayu berkelit, membiarkan kedua kepalan tinju Randung menghantam batu di belakangnya. Batu seukuran kepala manusia itu langsung pecah berkeping-keping terkena tinju dari Randung. Debu mengepul dari batu yang hancur lebur, membuat Bayu harus menutupi hidung agar tak terbatu karenanya. Melihat kekuatan pukulan lelaki tak berambut itu, Bayu faham dia tengah berhadapan dengan manusia yang berkekuatan istimewa. Belum sempat dirinya melancarkan serangan balasan, lelaki bertombak menyerang dari arah kiri. Bayu segera mundur selangkah lalu melompat ke arah depan. Kakinya melayang lantas menghantam muka si pemegang tombak. Brak! Lelaki itu jatuh terlentang. Bekas kaki tercetak jelas di wajahnya, sedangkan tombak yang dia bawa terlepas dari tangan lalu berguling menjauh dari empunya yang tak dapat lagi berkutik. Dua orang temannya tertegun sejenak melihat si pembawa tombak pingsan hanya dalam satu gebrakan, namun mereka segera menangkup kedua tangan di depan dada, merapal mantra untuk mempercepat gerakan. Satu sama lain saling menatap lalu mengangguk. Keduanya melesat melancarkan serangan kembar pada Bayu. Dua lelaki berwajah serupa bak pinang dibelah menyerang dari dua sisi, kiri dan kanan. Tak aman buat Bayu karena pukulan maut diarahkan padanya dengan kecepatan kilat. Tanpa
berhamburan ke atas karena dahsyatnya kekuatan mantra yang dimiliki dari sisi kiri. Sedang serangan dari kanan mengeluarkan deru angin dahsyat seperti topan. Sadar dirinya dalam bahaya besar, Bayu segera mengerahkan tenaga dalam. Digerakkannya kaki melompat tinggi ke atas tanpa aba-aba, membuat dua penyerang bertubrukan lalu terpelanting ke udara. Tubuh keduanya jatuh membentur tanah dengan suara berdebam, dari mulut keluar darah bermuncatan. Suara Purana. Apa hanya ini kekuatan yang dimiliki oleh anak buahmu? Tanya Bayu setelah berhasil turun dari ketinggian. Sora Purana menyumpah murka, disusul umpatan yang keluar dari mulut Randu. Wajah keduanya bagai dilempar kotoran hewan, dipermalukan oleh pemuda yang tidak memiliki nama dalam dunia persilatan. Bayu menoleh ke arah belakang. Dia sempat melupakan lelaki botak dengan kekuatan tinju bagada besi. Beruntung dia sempat menoleh karena Randung yang sudah terlanjur naik darah tak diam saja kala melihat rekannya kalah dengan mudah. Dia merangsek maju persis kerbau yang akan menanduk lawan. Bayu tak memiliki waktu untuk mengelak. Tandukan Randung terpaksa ia tahan dengan dua tangannya. Kerasnya kepala Randung membuat Bayu mengernyitkan kesakitan. Tulang tangannya bisa saja retak kalau terus berada dalam posisi bertahan. Buk! Kali ini Bayu yang termental jatuh ke belakang dengan kepala membentur tanah lebih dulu. Dia lengah pada tinju Randung sehingga dadanya terkena hantam. Dia mengerang saat memegang dahinya yang terasa bagai rekah. Kerasnya hempasan pada kepala Bayu menimbulkan luka baru dengan darah mengalir deras. Bayu, seru Kinanti saat ia melihat temannya tersudut. Legiwa tersadar bahwa keadaan kini tak lagi aman bagi mereka. Ia bergegas turun dari kuda dan melepaskan ikatan di tangan dan di kaki Kinanti. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya seraya merutuki diri sendiri dalam hati. Ya, Legiwo terlalu lama terpukau pada pertempuran Bayu dan kelima lawannya sehingga ia lalai menyelamatkan Kinanti. Kinanti mengangguk, matanya masih tertuju pada Bayu yang terduduk sambil menyekat darah di keningnya. Legiwo membantu menggosok bekas ikatan yang meninggalkan bekas di kaki dan tangan Kinanti. Kamu sudah bisa berdiri. Bisa, rintih Kinanti. Walau sesekali masih menoleh pada Bayu, ia pun menuruti permintaan Legiwo agar segera menaiki kuda. Hei, jangan kabur! Suara Purana yang melihat dua orang tawanannya berniat kabur tak tinggal diam. Ia membuka mulut lantas meniupkan angin kencang ke arah mereka berdua. Kuda Legiwo meringkik kaget, melompat tiba-tiba lalu berlari menjauh dari arena perkelahian, meninggalkan Kinanti dan Legiwo yang tersentak kaget bercampur takut. Terlebih lagi ketika tangan Sora Purana kembali menangkup kedua telapak tangan di depan dada dan mulai menggembungkan mulut. Hawa panas di sekeliling tubuh pemimpin gerombolan itu terasa semakin naik. Namun Bayu tidak berdiam diri melihat kedua temannya berada dalam bahaya besar. Dirapalkannya ajian Segara Sadaka lalu menghantamkan tinjunya ke tanah. Kekuatan yang timbul karena marah membuat ajian Segara Sadaka kian kuat. Angin menyembur dari kepalan tinju Bayu menerbangkan Sora Purana dan Randung yang lengah. Tubuh Randung melayang ke udara lalu terjatuh dengan punggung menghantam tanah. Darah keluar dari telinga, hidung dan mulut yang terbuka lebar. Dia langsung mati. Sedangkan Sora Purana dapat mengendalikan diri lebih baik. Walau sempat kehilangan keseimbangan, ia pun segera turun ke tanah dengan pijakan mantap. Diarahkan pandangan ke arah Randung yang sudah terbaring dengan mata terbelalak menatap langit malam. Bajingan, kau berani membunuh anak buah kepercayaanku. Kalian yang memulai lebih dulu. Aku hanya membela nasib kedua temanku. Bayu menatap waspada. Disiagakannya tubuh untuk menerima serangan lanjutan dari Sura Purana. Lawan Bayu seolah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Bola matanya merah, terlihat kian memerah. Rambutnya riap-riapan karena hembusan angin malam membuat Sora Purana terlihat lebih mirip setan dibanding manusia. Dia mengeluarkan makian lagi. Perang kiri kanan bergerak-gerak.
Kau tak akan selamat malam ini. Begitu pula dengan kedua temanmu. Sora Purana berteriak keras. Lalu ia menyerbu maju ke arah Bayu. Mulutnya menggelembung kemudian meniupkan api panas yang mampu melelehkan logam besi. Bayu langsung menghindar sehingga bola api yang dilontarkan Sora Purana tidak berhasil mengenainya. Namun dia meringis saat menyaksikan bola api itu menghantam tanah dan menciptakan lubang yang besar. Ya, bertarung jarak jauh bukanlah pilihan tepat untuk Bayu. Kemampuan Sora Purana dalam mengendalikan angin dan juga api akan membuatnya berada dalam bahaya. Tidak mungkin Bayu terus menghindar. Salah-salah justru Kinanti ataupun Legiwo yang akan menjadi sasaran. Sambil terus mengelak dari serangan beruntun lawan, Bayu memeras otak untuk mencari jalan keluar. Sora Purana merasa berada di atas angin. Melihat Bayu yang terus melompat untuk menghindari jurusnya, dia yakin Bayu akan segera terpanggang dalam jurus api kebanggaannya itu. Namun alangkah kagetnya Sora Purana ketika Bayu lenyap dari pandangan. Dicarinya ke segala penjuru, tetapi bayangan Bayu tak terlihat ada dimanapun. Aura bahaya baru terasa ketika Sora Purana mendongak ke arah atas, di mana Bayu menyerang dari ketinggian dengan tangan yang sudah memegang sebilah keris. Dia berteriak kaget, tapi tak dapat mengelak saat keris hitam di tangan Bayu berhasil menggores lehernya. Sora Purana meraba luka yang timbul, tetapi hanya mendapati sedikit darah dari goresan yang ada. Tawa menggelegak keluar dari mulut Sora Purana saat mengetahui jika lehernya hanya tergores kecil. Pandangannya sinis ketika ia menatap Bayu. Buang saja keris tumpulmu itu, tidak ada manfaatnya sama sekali bagimu. Baru saja Sora Purana selesai berbicara, ia pun langsung jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya mengejang karena rasa sakit yang tak tertahankan. Begitu sakit sehingga dia akhirnya menggelepar di atas tanah. Bibirnya mengeluarkan busa berwarna hitam dengan bau yang sangat busuk. Sejak dulu, Sora Purana selalu memimpikan hidup seperti Arya Dharmayasa, anak yang tingginya tak sampai sebahu Sora Purana, tetapi memiliki kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Arya Dharmayasa memiliki gelar Raden, keturunan langsung dari Paduka Raja Wilwatikta. Ayahnya ditunjuk sebagai adipati yang memimpin Kadipaten Condong. Raden Arya Dharmayasa yang menyadari arti kedudukannya selalu memanfaatkan hal tersebut. Kala ia memergoki Sora Purana bertingkah, Raden Arya tak segan melapor pada Wirasana yang selalu setia mendampinginya. Anak manja itu tidak pernah bertanya kenapa Sora Purana nekat mencuri ikan para nelayan tua. Dia selalu memandang berdasar hitam putih, tak pernah mengerti jika ada garis abu-abu di antara dua warna. Sora Purana sendiri jijik pada kelakuannya sendiri. Tiap kali ia mengintai nelayan yang baru menambatkan kapal, hanya saja perut yang lapar tidak memberi pilihan lebih baik pada Sora Purana. Tumbuh besar di pelabuhan dengan keluarga yang tidak peduli apakah anaknya sudah makan atau belum, membuat Sora Purana kecil harus lihai mencari pengganjal perut. Ikan dari para nelayan bisa dijualnya pada para pedagang di pasar. Namun Raden Arya Dharmayasa justru menyebarkan berita ke para pedagang pasar bahwa ikan tersebut diperoleh dengan cara mencuri, hingga Sora Purana pun tak dapat lagi menjualnya. Ikan-ikan curian itu terpaksa ia makan sendiri karena Sora yang kehilangan pelanggan bosan memakan ikan. Sora beralih pada anak kecil yang sering ia temui berkeliaran di pasar. Anak pedagang itu merupakan mangsa empuk bagi Sora Purana. Berbekal badan lebih tinggi daripada anak seusianya, Sora Purana dapat menakuti anak-anak lain. Hanya dengan sedikit getakan, mereka bersedia membawa makanan sebanyak yang diinginkan Sora. Dia pun kembali kenyang tanpa harus mengkhawatirkan tidur dalam kondisi kelaparan. Namun lagi-lagi Raden Arya Dharmayasa membuat masalah. Mereka berkelahi karena Arya Dharmayasa membela temannya, sedangkan Sora Purana berusaha menegaskan kekuatannya sebagai pemimpin bagi anak-anak yang berkeliaran di pasar dan pelabuhan.
Tentu saja, Sora Purana kalah karena Raden Arya Dharmayasa mengajak pengawal setianya Wirasana. Ya, Wirasana berhasil memaksa Sora Purana berjanji tak lagi membuat keributan. Sakit hati, dendam dan dengki akhirnya terbayar lunas ketika keluarga Raden Arya Dharmayasa musnah dalam satu malam. Tuduhan bahwa keluarga itu melakukan makar terhadap Sri Baginda Raja tersebar kemana-mana. Sora Purana mengernyit kala teringat masa lalu. Ia mengerang, lalu mengangkat tangan untuk mengusap matanya yang terasa perih. Betapa kagetnya Sora Purana ketika tangannya tak sempat terangkat tinggi, langsung terjatuh kembali seakan tak ada tenaga yang tersisa. Tenanglah, tenagamu sudah terkuras habis karena terkena racun dari keris naga lirang. Suara itu sangat dikenalnya, tetapi Sora Purana tak yakin dengan apa yang ia dengar. Dengan tidak sabar, ia berusaha membuka kelopak mata, tapi sayang, bahkan hanya untuk membuka mata saja terasa sulit baginya. Pelupuk mata seakan direkatkan dengan kuat, hingga ia harus bersabar dengan kegelapan untuk sementara. Beri dia minum, ujar suara yang berbeda, jelas suara perempuan karena terdengar halus walau bernada jengkel. Beri air minum? Bagaimana kalau dia menyerangku? Suara ketiga menyahut. Satu ini lebih seperti gugup dibandingkan marah. Jangan takut, tenaganya belum pulih. Si wanita menjauh kembali. Efek obat yang kuberikan hanya menetralisir racun yang ada di tubuh, tetapi belum dapat menyembuhkan dia dalam tempo secepat ini. Benar. Sudah, jangan banyak tanya. Lihat bibirnya sudah kering karena kehausan. Cepat beri minum. Bahkan dalam keadaan terbaring tak berdaya seperti sekarang, bulu kuduk Sora Purana tetap berdiri tegak. Suara perempuan di dekatnya terdengar mengerikan, syarat dengan kemarahan tetapi berusaha ditekan dalam-dalam. Kemarahan yang terpendam justru terasa menyeramkan, terlebih dalam keadaan sekarang saat Sora Purana tak dapat melihat sama sekali. Dan kau, Raden Arya Dharmayasa, kenapa terus memaksaku agar menyelamatkan orang yang telah menculikku? Dia juga manusia, jawab suara yang tak asing lagi di telinga Sora Purana. Lalu bagaimana dengan anak buahnya yang sudah kau habisi? Mereka bukan manusia. Kepala Sora Purana diangkat perlahan. Beberapa tetes cairan membasahi bibirnya. Dia berusaha membuka mulut lebih lebar, berharap air tersebut segera menggelontor di tenggorokan. Bibir Sora terbuka selebar yang ia bisa, tetapi air hanya diberikan sedikit demi sedikit sehingga dahaga yang ia rasakan justru semakin kuat. Sudah cukup, serga si perempuan. Sora Purana harus berpuas diri dengan sedikit air yang diterimanya, namun mengerang pun ia tak berani. Nasibnya tergantung pada kebaikan yang telah diberikan oleh ketiga sekawan. Jadi apa niatmu sehingga memaksaku untuk menyelamatkan penjahat itu? Kinanti menyeret Bayu agar menjauh dari Sora Purana. Bayu belum menjawab. Dia menoleh pada Legiwo yang masih mengikat tubuh musuh mereka pada sebatang pohon. Badan Sora Purana beberapa kali merosot miring sehingga Legiwo berulang kali membenarkan posisinya. Aku harus membantu Legiwo, ujar Bayu. Tangan Kinanti menarik pakaian Bayu, memaksanya untuk tetap berada di tempat. Jawab dulu pertanyaanku. Nanti saja. Kasihan Legiwo dibiarkan sendirian. Kinanti tidak melepaskan pegangannya. Gadis keras kepala itu terus bersikeras meminta jawaban dari Bayu. Sikap Kinanti membuat Bayu tak dapat berkutik. Akhirnya dia hanya menarik nafas panjang dan menghembuskannya melalui mulut. Keempat mayat anak buah Sora Purana telah dikuburkan oleh Bayu berkat bantuan Legiwo. Bukan pekerjaan mudah, tetapi membiarkan tubuh mereka bergelimpangan dengan keadaan mengenaskan juga bukanlah keputusan yang bijak. Kinanti sudah sejak tadi menggerutu melihat Bayu dan Legiwo bersikeras mengubur keempat penculiknya. Dia pun semakin marah ketika Bayu meminta memberikan pil penawar racun pada Sora Purana. Bayu, panggil Kinanti dengan suara diseret. Kau belum juga menjawab pertanyaanku. Apa kau tidak penasaran? Kenapa mereka menculikmu? Kinanti mendengus. Kenapa mendengus? Kau sudah tahu? Mereka menculikku atas perintah dari Paman Yuanzi. Kinanti menggelengkan kepala. Wajahnya tak terlihat jelas karena obor yang menyala terus bergoyang tertiup angin. Dan apakah kau tidak penasaran?
Kenapa Tuan Yuanzi ingin menculikmu? Bayu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Berdebat dengan Kinanti selalu membuatnya kelelahan, lebih lelah dibanding harus berkelahi dengan gerombolan perampok sekalipun. Karena kau telah mencuri jamur emas, sinis Kinanti. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan kembali. Yang pasti, dia memang memiliki rahasia yang berkaitan dengan kematian ibuku. Kalau begitu, bantu aku mengobati Sora Purana, agar dia nanti dapat menjawab semua pertanyaanmu. Kau pikir dia tahu rahasia yang disembunyikan oleh Paman Yuanzi? Dia dan anak buahnya hanya cecunguk yang dibayar untuk pekerjaan kasar. Bayu menghela nafas kembali. Apa yang dikatakan Kinanti memang benar. Tapi apa salahnya mencoba? Setidaknya kita coba dulu, pinta Bayu. Kinanti melepaskan pakaian Bayu yang dari tadi terus dipeganginya. Dengan begitu, Bayu pun dapat kembali ke tempat Legiwo dan Sora Purana berada. Asal kau tahu, efek racun dari keris naga lirang sama sekali tidak akan bisa disembuhkan. Lelaki itu hanya mendapat tambahan sedikit waktu sebelum akhirnya benar-benar mati. Ya begitulah, oh makin seru aja kisahnya teman-teman ya. Kesumat Putra Wilwatika part 15 dan Bayu Aji. Di sini akhirnya Bayu Aji terpaksa menggunakan keris naga lirang dan naga lirang ini memakan korban lagi. Tapi di sini yang serunya apa ya? Dia bisa mengendalikan ya. Di sini Bayu Aji sudah mulai bisa mengendalikan ketika dia menolong Kinanti yang diculik oleh para penculik yang merupakan sebenarnya adalah teman masa kecil tapi teman berantem ya. Pasti teman-teman juga punya nih ya. Terutama yang cowok-cowok kayak musuh abadi dari kecil gitu, yang dari kecil main bareng nih tapi sering berantem gitu, pasti pernah nih punya nih. Sama saya juga punya lah ya. Dan inilah yang terjadi antara Bayu Aji dengan ketua perampok di situ. Luar biasa sekali oleh Suro Purana ya. Suro Purana akhirnya digoreskan sedikit di lehernya, tapi ya pada akhirnya akan tumbang juga karena racun naga lirang itu tidak ada penawarnya. Oh, makin seru aja kisahnya buat teman-teman, pasti makin penasaran. Besok jangan sampai ketinggalan ya part 16 buat teman-teman. Nah, terima kasih atas kisah yang luar biasanya ini dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri bisa terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.